Kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah meneladani kesetiaan Kristus bagi jemaatnya. Yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 dan Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudari Michelle. Sebelum kita memulai Bapak selamat siang, terima kasih untuk setiap penyertaan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446 bait yang pertama, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sepenuhnya untuk di jalan yang berat, dan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Baik, kita akan memasuki penjelasan materi kita hari ini. Bicara tentang kesetiaan sama arti dengan keteguhan hati. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia sama arti dengan berpegang teguh pada janji atau patuh atau taat bagaimanapun berat tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan menurut Kamus Istilah Teologi, setia dalam bahasa Yunani memakai istilah pistis yang artinya percaya. Dalam percaya kepada Tuhan ada keyakinan yang kokoh. Via Dolorosa atau jalan salib bukanlah jalan yang mudah, dan hukuman salib bukanlah hukuman yang biasa. Namun Yesus setia menjalani sampai pada akhirnya. Itulah yang mengilhami banyak orang di seluruh dunia dari dulu bahkan sampai hari ini untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya, walaupun nyawa menjadi taruhan. Kesetiaan selalu beriringan dengan ketaatan dan pengorbanan. Tuhan Yesus rela mati di salib agar manusia memperoleh jalan pendamaian kepada Allah. Bagaimana dengan Anda sebagai remaja Kristen hari ini? Sebagai seorang remaja Kristen, kamu dituntut untuk setia dalam segala hal, sebagai ketua OSIS, sebagai ketua komisi remaja, ketua kelas, sekretaris kelas, dan sebagainya, dituntut untuk setia sampai pada akhir. Dengan berlaku setia, membantu hidup kita berjalan dengan teratur dalam segala hal, dalam melaksanakan tugas, sebagai seorang pelajar, mengumpulkan PR tepat waktu, dan sebagainya. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi poin yang paling dibutuhkan di sana salah satunya adalah
kesetiaan. Untuk menjadi pemimpin dan anggota yang baik, kamu harus setia. Setia berarti mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kamu dengan tekun, bagaimanapun keadaan yang kamu alami. Kita lihat penjelasan teks Alkitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Ada 3 orang pemuda Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mewakili orang-orang yang menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada Allah. Ketidaksetiaan mereka kepada Nebukadnezar menunjukkan kesetiaan mereka secara mutlak kepada Allah. Berani benar walaupun minoritas. Mereka tidak sujud dan tidak menyembah patung buatan raja, karena mereka percaya Allah sanggup untuk menolong mereka. Sujud dan menyembah adalah lambang penundukan seseorang. Di sini integritas anak Tuhan dipertaruhkan. Kesesuaian antara iman dan perilaku dipertaruhkan semuanya di sini. Sikap inilah yang menggugah hati Nebukadnezar untuk mengubah undang-undang dasar yang berlaku di negeri Babel, bahwa semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, harus menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bersediakah kamu memiliki kesetiaan seperti itu? Penjelasan teks Alkitab Perjanjian Baru Matius 26 ayat 14 sampai 16 dan ayat 47 sampai ayat 50. Yudas adalah contoh tokoh Alkitab yang tidak setia. Yudas salah satu murid, teman, rasul, bahkan sahabat Yesus. Namun ia tidak mengenal Yesus dengan benar. Ia tega menjual Yesus karena serakah. Namun akhirnya ia menyesal karena sudah menjual Tuhannya. Sebuah penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk tetap setia sampai akhir. Jangan tergoda oleh apapun. Jabatan, kekayaan, nama baik, pangkat, golongan, dan sebagainya. Apalah arti semuanya itu jika kita kehilangan Yesus? Markus 8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.